Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma ilman yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazid ilman wassalahan ya rabbal alamin. Allahumma as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah jamaah pengajian rutin malam Jumat Masjid Al-Ikhlas Purwokerto Sukoharjo. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali kajian kita membahas kitab Arba'in Nawawi. Kemarin kita telah bahas sampai hadis kedua. Insyaallah akan kita bahas pada pertemuan ini hadis ke-3 dan hadis ke-4. Dua hadis. Alhamdulillah ini bukunya baru semuanya, oke? Monggo nanti dibuka biar lebih cepat. Alhamdulillah. Tapi ngapa ngantos mungkin pun pengajian mulai terus ketelisut, Pak. Baru kita akhirnya sudah dibelikan kemudian bukunya hilang gitu. Ampun. Monggo nanti dirawat, disimpan, pengajian dibawa kembali sehingga nanti pengajian bisa lebih membekas, lebih melekat. Oke, jemaah kelas sebelumnya sedikit sebelum mulai hadis ketiga saya mengajak diri saya sendiri dan jemaah Allah untuk selalu berusaha memperbaiki niat. Ini sebagaimana hadis yang pertama, oke. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal itu tergantung niatnya. Monggo kita berusaha untuk perbaiki niat kita. Terutama ngaji, Pak. Ngaji itu perlu ikhlas betul niatnya. Niat betul, niatnya benar-benar apa? Ikhlas. Orang kalau ngajinya ikhlas luar biasa, dia akan dimudahkan untuk mendapatkan ilmu, dimudahkan kemudian nanti mengamalkan ilmu dan seterusnya. Di antaranya juga ini menulis kitab. Jadi kenapa Imam Nawawi kitabnya banyak diterima kaum muslimin di seluruh negara, Pak? Bahkan seluruh madhab. Contohnya kitab Arba'in Nawawi dipelajari di semua negara, Pak, di semua mazhab, tidak peduli apa dia Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hambali, semuanya mempelajari kitab ini. Termasuk kitab beliau yang lainnya Riyadhus Shalihin. Di sini dikaji juga nggih? Ngaji juga? Sama Ustaz siapa? Ustaz Abu Yusuf. Riyadhus Shalihin karangan beliau juga, Imam Nawawi. Ada kitab beliau juga Al-Azkar tentang zikir-zikir. Dan kitab yang lainnya banyak sekali. Dan diterima. Di antaranya kata para ulama, di antaranya yang disebutkan oleh pensyarah kitab ini saya bawa syarah buku penjelasan ya, ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Dia mengatakan di antara kenapa kitab-kitab beliau diterima adalah beliau ini termasuk orang yang akhlasu nasih ta'lifan. Di antara orang yang benar-benar ikhlas ketika menulis kitab. Beliau ini ketika menulis kitab benar-benar ikhlas, benar-benar untuk menasihat umat, Akhirnya kitab beliau benar-benar diterima oleh kaum muslimin karena keikhlasan beliau dalam apa menulis kitab. Mirip misalkan Imam Bukhari ketika ngarang apa Sahih Bukhari, wah luar biasa, Pak. Itu beliau tidak menulis satu hadis kecuali apa sholat 2 rakaat, kemudian minta pada Allah agar benar-benar ditulis itu tepat. Padahal beliau ulama besar dan yakin yang tulis itu sahih, tapi hati-hati sekali. Dan beliau benar-benar pengen nulis itu hati-hati dan pengen kitab tersebut diterima oleh manusia, bermanfaat untuk manusia. Dan subhanallah diterima. Jadi suatu yang ikhlas itu luar biasa. Kita ngaji juga demikian jemaah Allah, kalau kita ikhlas, insya Allah diberi kemudahan. Tapi kalau kita ngaji tidak ikhlas pun dikit-dikit alasan, Pak. Apalagi ini musim hujan. Hujan. Nanti begitu hujan greges. Mungkin nanti ada yang lainnya. Wah, alasannya banyak. Tapi kalau orang ikhlas dalam mengaji menurut ilmu luar biasa, diberi kemudahan. Nggih, jamaah rahimakumullah. Sebelum lanjut hadis ketiga, hadis pertama terkait dengan niat, ini kita bahas ya. Hadis kedua terkait dengan hadis kedua, Pak? Pokok-pokok Islam. Hadis Jibril yang panjang ya. Hadis Jibril panjang, intinya tentang Islam terdiri dari 3 tingkatan: Islam, iman dan ihsan. Telah kita bahas secara
panjang lebar. Ya. Kemudian kita bahas hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga, al-hadits tsalis. Dibaca kan? Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala al-hadits tsalis an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. Ya, artinya dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 dasar. Bersaksi bahwa tidak ada ilah yang hak kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, berhaji ke Baitullah dan shaum Ramadan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hasan, bagus. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadits tsalis, hadis yang ketiga. Namun sebelumnya saya ingin menyampaikan, jadi di kajian ini kita tidak berusaha membahas bertele-tele, Pak. Karena kalau bertele-tele nanti satu hadis selesai 2-3 pertemuan. Selesai 2-3 pertemuan. Padahal kita kemarin sudah kalkulasi nggih. Kalau satu pertemuan satu hadis selesainya berapa tahun? Berapa tahun, Pak Jumari? Ini kan hadisnya 42. Kalau satu pertemuan satu hadis kan 1 bulan sekali. Setahun 12 hadis. Berarti berapa? Ya 4 tahun itu. Ya kalau nggak pray. Kemarin pray diganti yang lainnya karena ada ini. Sehingga kita berusaha satu pertemuan ya 2 hadis atau 3 hadis. Sehingga metodenya adalah kita berusaha fokus pada lafaz hadis. Lafaz dari hadis tersebut apa? Maknanya apa? Kemudian apa yang bisa kemudian kita terapkan dalam kehidupan kita. Dan alhamdulillah ini takmir sudah menyediakan bukunya ini, semoga memudahkan kita untuk belajar. Kemarin saya di Japris Ustaz Ari ini sudah kita belikan bukunya, alhamdulillah. Atau nuwun sudah dibelikan sehingga ngajinya bisa lebih fokus, bisa lebih cepat. Baik, al-hadits tsalis, hadis ketiga. Sambil hafalkan nggih. Hadis pertama tentang niat, hadis kedua hadis Jibril tentang Islam, iman, ihsan. Sekarang hadis ketiga. Hadis ketiga tentang arkanul Islam. Rukun apa? Islam. An Abi Abdurrahman, dari bapaknya Abdurrahman. Abi Abdurrahman, bapaknya Abdurrahman. Abdullah bin Umar. Abdullah ibni Umar. Ini nama aslinya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bin Umar bin Khattab, semoga Allah meridai keduanya. Baik, sedikit tentang perawi hadis ini. Disebutkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar. Dari hadis ini riwayat Ibnu Umar. Riwayat Ibnu Umar. Kalau 2 hadis sebelumnya riwayat siapa? Hadis pertama, hadis kedua riwayat siapa? Riwayat siapa, Pak? Riwayat siapa? Lupa. Riwayat siapa? Umar. Jadi hadis pertama, kedua riwayat bapaknya Umar bin Khattab. Ini memudahkan menghafal isi kitab ini, guys. Jadi hadis pertama innamal a'malu binniyat riwayat Umar. Hadis kedua dari Umar aydan. Dari Umar aydan. Dari Umar juga. Hadis ketiga anaknya Abdullah bin Umar. Kunyahnya Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman ini kunyah. Kunyah itu nama yang berkaitan dengan anak atau bapak. Bapaknya siapa begitu. Dan ini bagian dari sunnah. Misalnya Rasulullah namanya Abu Qasim. Abu Qasim, bapaknya Qasim. Ulama juga demikian, mereka juga mengambil kunyah. Contohnya saya Imam Nawawi, kunyahnya siapa? Imam Nawawi kunyahnya Abu siapa, Pak? Abu-abuan. Abu siapa?
Abu Zakaria. Nah ini semoga dibaca di depannya nggak? Abu Zakaria. Jadi Nawawi kunyahnya Abu Zakaria. Meskipun Nawawi itu tidak nikah, Pak, tidak punya anak, tapi beliau punya kunyah Abu Zakaria. Abu Zakaria, ya, kayak saya nih Abu Zakaria. Kalau saya punya anak betulan kok, anak saya namanya Zakaria, jadi bapaknya Zakaria. Dan ini bagian dari sunnah, bagian dari sunnah. Monggo memiliki kunyah. Biasanya anak laki-laki ya, anak laki-laki yang pertama. Ya. Ini bagian dari sunnah. Nah saat ini ada tren yang malah tidak sunnah, yaitu mengganti nama tidak perlu. Misalkan namanya siapa diganti siapa. Ini namanya nama hijrah. Jazakumullah. Itu tidak ada dalilnya. Orang kalau sudah punya nama ya pakai nama itu. Jangan ganti nama kecuali namanya mengandung nama yang jelek. Misalkan namanya apa? Mati, okay. Atau namanya apa namanya? Sengsara misalkan. Jadi namanya itu sengsara misalkan. Itu kan jelek maknanya, ganti yang lainnya. Tapi kalau namanya itu misalkan tidak ada makna jeleknya, meskipun mungkin namanya tidak nama Arab nggih. Mungkin kalau di Indonesia ada siapa namanya? Pak Ijo atau siapalah gitu ya sudah namanya dipakai, tidak usah kemudian ganti nama. Ini kan trennya begitu, orang ganti nama dengan nama kemudian mungkin nggak dikenali. Tidak, itu bukan termasuk bagian dari yang kecuali namanya maknanya jelek maka ganti nama yang baik. Tapi kalau memang nama itu tidak mengandung makna yang jelek, apalagi maknanya bagus, mungkin tidak dalam bahasa Arab, ya tidak usah diganti. Kecuali memang baru punya anak, dia lahir kemudian kalau bisa usahakan dengan nama-nama yang Islami, nama-nama yang kemudian mengandung harapan yang baik, misalkan nama para nabi, ya, atau namanya orang soleh. Kalau sudah punya nama ya sudah pakai nama itu, itu. Ini kan ada tren namanya ganti, misalkan namanya ini ganti itu, ya. Ini kan tidak perlu. Kalau kunyah tidak masalah. Kalau kunyah itu kan gelaran, itu bukan nama asli. Dan dalam bahasa Arab dalam kebiasaan orang Arab nama itu ada beberapa aja. Satu kunyah ini nama yang berkaitan dengan tadi anak atau berkaitan dengan kekerabatan itu. Yang kedua nama aslinya isim. Yang ketiga lakop, gelaran. Contohnya Umar namanya Al-Khattab, itu gelaran. Itu gelaran. Atau nanti juga berkaitan dengan tempat asalnya. Ya, misalkan An-Nawawi dari daerah Nawa. Nawa itu satu kota di sekarang Turki, selatan Damaskus, ibu kota Turki, Syria. Jadi ibu kota Syria saat ini kan Damaskus, wilayah selatannya dikit sebelum ke Israel gitu. Daerah situ itu Nawa. Jadi beliau Imam Nawawi dari Nawa. Belum ada ulama besar dari Sukarjo, Pak. Sehingga belum ada namanya Al-Sukarjoi, belum ada, Pak. Nah, moga-moga dari Korpri ada yang anaknya jadi ulama besar, terkenal, Pak. Terkenal. Sehingga namanya itu ngangkat daerahnya. An-Nawawi misalkan, kita kan nggak tahu Nawawi apa daerah. Kita tahunya Imam Nawawi. Jadi nama beliau lebih terkenal dari lokasi itu, dari daerah tersebut. Karena ya, dipakai oleh Imam Nawawi dalam apa? Dalam nisbahnya itu ya. Al-Imam An-Nawawi. Baik. Dari Abdurrahman Abdullah bin Umar atau dikenal dengan Ibnu Umar. Ibnu Umar ini jamak termasuk abadilah arba. Jadi dulu di zaman Nabi ada beberapa nama sahabat yang terutama bersahabat yang masih muda ya. Namanya semuanya Abdullah. Dikenal dengan abadilah arba. Ini semuanya jadi orang besar semua. Di antaranya ini Abdullah bin Umar. Nanti ada Abdullah yang lainnya, Abdullah bin Zubair dan yang lainnya. Abadilah arba, Abdullah bin Abbas. Ini termasuk abadilah arba. Jadi yang namanya Abdullah bin siapa itu. Abadilah arba. Di antaranya Ibnu Umar. Adapun perawi hadis setelah ini Abdullah bin Mas'ud tidak termasuk. Ibnu Mas'ud tidak termasuk. Karena Ibnu Mas'ud itu termasuk sahabat senior ya. Kalau abadilah arba itu sahabat yang masih muda tapi ilmunya luar biasa. Di antaranya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya. Anhuma artinya ini isyarat bahwasanya beliau dan bapaknya Islam. Nanti kalau kita dengar misalkan ya dalam kitab para ulama disebutkan radhiyallahu anhu.
itu menunjukkan beliau atau orang yang disebutkan namanya itu seorang sahabat muslim. Tapi kalau radhiyallahu anhuma menunjukkan beliau seorang muslim, bapaknya juga muslim. Jadi nanti kalau kita misalkan ya dalam kitab para ulama sebutkan radhiyallahu anhuma, maka apa? Berarti dianya muslim, bapaknya juga muslim. Contohnya ini Ibnu Umar dan Umar. Ibnu Umar dan Umar. Bahkan keduanya tidak sekedar muslim. Seorang sahabat yang luar biasa. Ibnu Umar, sahabat yang paling mirip Rasulullah. Umar, sahabat Rasul yang menjadi khalifah yang kedua, yang disebut dengan Al-Faruq, yang benar-benar membawa kejayaan Islam. Kejayaan Islam. Radhiyallahu anhuma, sekolah meridai keduanya. Mirip juga misalkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Karena Abbas muslim. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas muslim, dari bapaknya muslim, pamannya Rasul. Anaknya Abdullah bin Abbas muslim. Jadi itu ketika Ibnu Abbas disebut biasanya radhiyallahu anhuma. Baik, jelas ya? Baik, qala dia mengatakan, sekarang isi hadisnya. Kita akan bahas singkat. Qala dia mengatakan, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini diantara salah satu adaibul hadis, cara meriwayatkan hadis, dan ini cara meriwayatkan hadis yang kuat. Ketika rawi mengatakan sami'tu, saya mendengar, menunjukkan benar-benar apa? Ada sima, ada mendengar secara langsung. Kadang-kala seorang rawi itu ketika meriwayatkan hadis kadang-kala begini, dari fulan. Kata-kata dari itu belum tentu mendengar langsung, Pak. Itu bisa jadi kalau dalam bahasa Indonesia, bahasa Jawa, jarini itu. Tapi kalau dia mengatakan saya mendengar, berarti kan apa? Mendengar langsung. Langsung. Sami'tu, saya mendengar langsung. An-Nabiyya, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa isi hadisnya? Kalau tadi kan perawi hadisnya. Kemudian isi hadisnya, matannya, beliau mengatakan buniyal Islam ala khamsin. Islam didirikan atas 5 perkara. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahasanya Muhammad utusan Allah. Wa iqamis shalah, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjil bait, dan juga haji ke Baitullah. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Rawahu Bukhari dan Muslim. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Jamaah, hadis ini kalau kita baca begitu saja, ya kayaknya datar gitu aja. Datar gitu saja. Mungkin sejak SD kita hafal ya. Rukun Islam ada berapa? 5. Tapi coba kita renungi lebih dalam, Pak. Dan ini kalau kita renungi benar-benar, kita akan memahami betapa agungnya Islam, betapa pentingnya 5 rukun ini, Pak. Ya mungkin kita sepelekan, kelihatannya sederhana, tapi nggak sederhana, Pak. Ini kalau benar-benar kita terapkan dengan hidup, luar biasa. Coba kita bahas singkat. Yang pertama, syahadat. Nama syahadat. Syahadat itu bukan sekedar persaksian di lisan, bukan. Syahadat itu adalah persaksian sekaligus sumpah. Sumpah setia. Dia akan menjalankan itu dalam hidupnya. Apa itu? 2 hal. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia bersumpah tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Maknanya apa? Tidak menyembah kecuali hanya Allah. Aneh kalau misalkan dia bersumpah asyhadu an la ilaha illallah, masih kemudian pergi ke dukun. Masih pergi apa? Ke dukun. Masih percaya jimat. Masih kemudian melakukan penyembelihan untuk selain Allah. Bangun rumah kemudian tengahnya dipasang apa? Kebu maneman, Pak. Maneman kepala kebu, Pak. Kalau kebu biasanya jembatan itu, Pak. Kalau rumah ya nanti diberi kelapa atau apa. Lihat jembatan. Oh, ini kan bukan syirik, ini kan biar selamat. Ya itu syirik. Itu sih syirik. Hati-hati.
Jamarakumullah. Kita sudah bersumpah tidak nyembah kecuali hanya Allah. Maka jangan sampai kita gadekan itu dengan kemudian sembrono melakukan hal-hal yang kemudian itu mengarahkan pada kesyirikan, apalagi jelas-jelas syirik. Jelas-jelas syirik. Bahkan Rasulullah mengatakan, "Man ta'allaqa syai'an," barang siapa menggantung sesuatu agar selamat atau yang lainnya, faqad asyrak au kafar. Dia telah syirik atau kafir. Misalkan anak baru lahir, bayi, diberi apa? Diberi benang tuh yang lainnya. Ini kan biar selamat. Hati-hati, Pak. Ini telah diperingatkan Rasul. Bahkan Rasul pernah suatu ketika melihat sahabat kemudian memakai kalung dari itu. Kemudian apa? Inzikha, lepas, potong. Kalau kamu mati dalam kondisi seperti itu, lan aflahtal abadan. Kalau kamu mati dalam kondisi seperti itu, kamu tidak akan pernah beruntung, tidak akan pernah selamat selama-lamanya. Padahal sahabat tadi dia mengatakan ini sekedar untuk biar tidak sakit, ini dari Rasulullah. Maka Rasulullah langsung marah itu. Menunjukkan apa? Jamarakumullah, orang itu pasti punya alasan untuk melakukan kesyirikan. Dan dia tidak mau dikatakan ini syirik, bukan. Ini kan bukan syirik, ini kan biar selamat, ini kan biar ini kan biar. Jamarakumullah, itulah sebab kesyirikan di muka bumi. Jadi jangan dikelar dulu orang kemudian mau berbuat syirik itu kemudian mereka pengen syirik, enggak. Tujuannya ya sama seperti itu. Mereka melakukan itu untuk mendapatkan manfaat atau menolak kemudaratan. Lah, anehnya kita sudah bersumpah, sudah bersyahadat la ilaha illallah, tapi kemudian perilakunya itu masih sama dengan orang apa yang tidak bersyahadat. Sehingga pertanyaannya, faham tidak syahadatnya? Faham tidak syahadatnya? Ini pertama. Yang kedua, syahadat yang pertama berkaitan dengan tujuan hidup, menyembah hanya kepada Allah. Tapi tidak titik, Pak. Diikuti wa anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Beribadah kepada Allah, nyembah Allah, ikuti syariat Muhammad. Jangan yang lainnya. Jangan yang lainnya. Lah ada sebagian orang dia beribadah dengan cara tertentu. Kenapa? Kan ormas saya ini. Kan kelompok saya begini. Ini kan kata ustadz saya, kata kiai saya. Jamarakumullah. Pertanyaannya, siapa utusan Allah? Siapa utusan Allah? Siapa? Muhammad. Bukan ustadz kita, bukan kiai kita, bukan ormas kita. Kecuali kalau kita kemudian syahadatnya diubah. Bahasanya utusan Allah, ormas saya, kelompok saya, ustadz saya, kiai saya, monggo kerso. Beragama sesuai dengan kiai, sesuai dengan ustadz, sesuai dengan kelompok dan yang lain. Enggak. Syahadat kita sama. La ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Artinya apa? Nyembah Allah, ikuti syariat Muhammad. Jelas mboten? Jelas mboten? Tapi ini banyak nggak dipahami, Pak. Akhirnya beragama itu ya kemana sana. Bahkan nyembah selain Allah, mengatakan ini untuk ini. Padahal kalau dirunut nyembah selain Allah, berharap pada selain Allah. Contoh real, Pak, nyata. Saya mengalami, mungkin saya pernah nyampaikan di sini juga. Saya pernah mampir warung bakso daerah sana, Pak, Bularejo. Daerah mana, Ustaz? Yang mana? Enggak perlu saya sebutkan. Nah, ini undang-undang ITE kena saya. Yang jelas daerah sana. Saya mampir warung bakso makan, kemudian ya karena saya pakai jubah itu. Tiba-tiba penjualnya ngomong begini. Wah, woi ini andai kata ini enggak ada apa? Gambar ini ludes terbakar ini, Pak Ustaz. Nah, itu gambarnya itu kiai tertentu. Jadi dia merasa fotonya kiai itu menyelamatkan apa? Warungnya dari kebakaran, Pak. Ini kira-kira pribon, Pak. Ini bahaya, Pak. Ini kayaknya sederhana tapi bahaya seperti ini tuh. Berarti dia meyakini foto tersebut bisa menolak mudarat. Dan ini banyak orang naruh foto mungkin kiai fulan atau siapa tokoh fulan di rumahnya biar kemudian datangkan berkah, biar nanti kemudian menolak mudarat. Hati-hati. Kita perlu yakini tidak ada yang mendatangkan manfaat, tidak ada yang menolak mudarat, itu hanya Allah. Jangan sampai kemudian akidah kita goyah dengan seperti itu. Ini penting, Pak. Ini Pak, penting. Kita harus yakini hanya Allah yang kita sembah, yang kita harapkan manfaat atau kita takutkan mudarat yang dia turunkan, bukan yang lainnya, bukan yang lainnya. Apalagi hal yang tidak jelas tadi. Bahkan saya pernah mendengar
ada sebuah perguruan tinggi Islam ya di Indonesia, bangun gedung. Kemudian ketika baru mau ke bumi itu dipotongin kepala Pak. Kebo maneman Pak. Tak bilang kebo itu biasanya tahu Pak, jembatan atau bendungan. Kalau bangunan ya kecil-kecil biasanya. Kepala ayam atau kepala kambing itu ayam kebetulan. Itu perguruan tinggi Islam Pak. Saya nggak sebutkan nama di mana gitu ya. Ini nyata. Kemudian ditanya, loh, apa ini enggak syirik? Dia mengatakan begini, oh bukan syirik, ini itu hanya biar selamat. Loh, biar apa? Biar selamat. Bagus nggak tujuannya? Biar selamat loh Pak. Seolah-olah bagus, tapi itulah kesyirikan. Hati-hati Pak. Syirik itu kadang kala seolah-olah lembut, seolah-olah bagus. Mirip, mohon maaf, dulu nggih, kalau sekarang mungkin jarang di sini. Dulu di tempat saya masih banyak daerah sana Metan sana. Panen padi, kemudian setelah itu di pojok-pojok ditaruh apa? Nah, metik itu Pak. Masih pernah lihat Pak? Ini masih ada sebagian itu. Metik. Untuk Dewi Sri atau yang lainnya itu. Ini bukan syirik katanya. Ini apa? Syukur. Syukur itu bagus tidak Pak? Bagus. Alasannya syirik itu selalu alasannya bagus Pak. Tapi jangan sampai apa? Terkecoh dengan alasan, lupa dengan hakikat sebenarnya. Syirik ya syirik. Meskipun katanya syukur, meskipun katanya bahwa ini untuk selamat. Jangan. Mirip orang zaman sekarang, Pak. Sekarang gaya lagi melakukan syirikan. Ini bukan syirik, ini budaya. Kenapa? Tradisi. Ini hati-hati Pak dengan ini. Jamaah Islam tidak anti budaya. Islam tidak anti tradisi, Islam tidak anti adat. Bahkan disebut dalam kaidah fikih al-adatu muhakkamah. Adat itu menjadi apa? Hukum. Ketika tidak ada hakikatul syariat atau hakikatul lughawi, maka hakikatul urfi berlaku, dipakai dalam hukum syariat. Tapi yang masalah adalah orang berbuat syirik alasannya apa? Adat. Alasannya apa? Budaya. Mirip, mohon maaf, orang kumpul kebo, alasannya apa? Kebebasan. Bukan kebebasan yang salah, tapi yang salah apa? Ya kumpul kebunnya itu. Alasannya apa? Budaya. Kan dia tidak bisa melegalkan kumpul kebu. Orang kan suka dengan apa? Kebebasan. Kebebasan bagus apa betul Pak? Bagus betul? Bagus. Mirip tadi, budaya itu bagus betul Pak? Bagus Pak. Hargai budaya. Adat bagus tidak? Bagus. Hargai adat setempat. Adat yang berlaku dalam sebuah masyarakat. Tapi hati-hati melakukan kesyirikan alasannya apa? Budaya, tradisi, adat, kearifan lokal ataupun namanya apapun itu. Nah ini penting Pak. Ini saya menyampaikan dengan tegas agar pilah betul Pak. Wah berarti Ustaz anti budaya? Enggak. Islam itu tidak anti budaya. Islam itu agama yang benar-benar apa? Benar-benar mengakar kuat dalam masyarakat, menghormati budaya. Mengerti budaya. Tapi yang benar-benar Islam tegas adalah orang ketika melakukan kesyirikan atau maksiat atau penyimpangan apapun, kemudian apa? Beralasan dengan alasannya macam-macam tadi. Dan seolah-olah bagus, itu yang salah. Itu yang salah. Bukan budayanya yang salah, bukan adatnya yang salah, bukan kebebasan yang salah. Tapi ketika orang berbuat syirik, ketika orang berbuat penyimpangan, ketika orang berbuat amoral dengan kumpul kebo atau yang lainnya, alasannya tadi. Jamaah untuk itu ini tidak mungkin kecuali dengan ilmu. Jadi monggo kita berusaha tanamkan lebih kuat akidah kita, fahami lebih baik agama kita dengan terus baca ayat Al-Quran, baca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian fahami betul maknanya itu bagaimana. Penjelasannya bagaimana, sehingga ketika kita di masyarakat tidak mudah kemudian apa tadi terkecoh dengan omong-omong yang seolah-olah bagus, omongan seolah-olah yang bagus tadi. Jamaah Allah, saya tuh bayangkan Pak, mungkin kalau orang zaman ini hidup di zamannya Fir'aun dan Nabi Musa, kebanyakan orang ikuti siapa Pak? Fir'aun Pak. Ya mungkin kita sekarang Fir'aun bejat, Fir'aun kafir. Bayangkan kalau kita hidup di zaman itu Pak. Fir'aun itu omongannya pintar sekali. Dia raja, dia diikuti banyak orang. Musa, maaf, Musa itu kriminal saat itu, DPO.
dalam pencarian orang, karena dia sedang melarikan 2 orang, kemudian dijolokkan, kemudian mati orang tersebut. Akhirnya dicari oleh tentaranya Fir'aun. Kalau bahasa sekarang DPO, Pak. Dalam pencarian orang Musa itu saat itu. Omongannya juga tidak jelas, cedal karena pernah makan bara api. Dan dia tidak banyak pengikutnya, yang ikuti budak dan seterusnya. Jadi lemah sekali. Ditambah lagi Fir'aun itu omongannya pintar sekali, Pak. Jadi benar-benar pintar sekali omongannya. Lebih pintar dari orang zaman sekarang. Di antara kepintaran omongannya diabadikan dalam Al-Quran. Diabadikan dalam Al-Quran. Fir'aun mengatakan, wa ma'urikum illa ma'ara wa ra'ayatku wa qaumku. Saya tidak menunjuki kecuali apa yang aku lihat baik. Wa ma'ahdikum illa sabilur rasyad. Dan saya tidak mengajak, tidak menunjuki kecuali jalan yang lurus. Ini siapa yang bicara? Siapa yang bicara, Pak? Sinten Pak yang bicara? Ngajak jalan yang lurus, sinten Pak? Fir'aun, bayangkan Pak. Fir'aun, bayangkan Pak. Dia mengaku ngajak jalannya apa? Lurus. Mirip orang zaman sekarang ini, mengakukan kesyirikan atau yang lainnya mengatakan ini kan budaya, ini kan kearifan lokal, ini kan ini dan itu. Akhirnya membius masyarakat. Membius masyarakat. Padahal sebenarnya kesirikan ya kesirikan. Itu hati-hati jemaah. Jangan mudah kita sebagai seorang muslim itu kemudian terkecoh dengan pinternya orang bicara. Meskipun buahnya yang bicara seperti itu, tapi hati-hati. Akidah ini nggak bisa ditawar. Ketika itu ada sumpah setia, la ilaha illallah, jaga sampai mati. Untuk itu dikatakan sebagai hadis, man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapannya la ilaha illallah masuk surga. Ini nggak sederhana, Pak. Omongannya kayak sederhana, tapi dipraktikkan itu berat, Pak. Berat, dan ini perlu perjuangan menjaganya. Kalau tidak ya tadi tergelincir dengan tadi tipu muslihat setan, baik dari golongan manusia maupun dari golongan jin yang pintar bicara tadi, mengajak pada kesyirikan dengan istilah ini, istilah itu. Padahal apa ya kesyirikan? Mirip misalkan masalah syariat, riba misalkan. Orang katakan riba jelas tidak mau. Macam-macam nanti namanya, bunga, apalagi gitu ya, udah macam-macam itu. Diganti dengan nama-nama yang macam-macam, dengan transaksi yang macam. Tapi intinya adalah riba. Kalau kita tidak hati-hati, terjumus dalam itu. Kembali ke pembahasan kita zaman Allah, pegang teguh syahadat kita. Dan ini adalah inti dari inti Islam, rukun yang paling dasar. Untuk itu para ulama sepakat, Pak. Yang ini nggak ada khilaf. Ada rukun yang berikutnya nanti ada khilaf. Ketika orang tidak melakukan, apakah kafir atau tidak? Kalau yang ini tidak ada khilaf sama sekali. Tidak ada satupun orang yang mengatakan orang tidak syahadat kemudian dia masuk Islam. Tidak. Ini sepakat untuk rukun yang ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama. Barang siapa tidak bersyahadat atau barang siapa batal syahadatnya, maka sepakat ulama batal Islamnya. Kemudian yang kedua, wa iqamis shalah, dan menegakkan sholat. Menegakkan sholat. Sekali lagi menegakkan sholat, bukan sekedar mengerjakan sholat. Menegakkan sholat artinya adalah ya semua sholat. Semua sholat, tidak ada yang wajib. Usahakan kerjakan yang sunnah sekalipun dengan baik. Menegakkan sholat dengan beberapa hal. Satu, kerjakan di waktunya. Jangan keluar waktu. Jangan keluar waktu. Contohnya subuh. Kadang-kadang subuh saat ini kan lebih cepat, Pak, nggih. Kemudian lebih lambat, nggih. Orang mungkin ngantuk atau yang lain nggak dikerjakan pada waktunya, jangan sampai. Atau mengerjakan tapi tidak semangat. Ini juga jangan sampai. Itu termasuk mendustakan agama sebagaimana dalam apa? Surat Al-Maun. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailun lil. Celaka orang yang sholat loh. Sudah sholat aja masih bisa celaka loh, Pak. Kenapa? Alladzihum an sholatihim sahun. Lalai dalam sholatnya, tidak mengerjakan dengan baik. Tidak mengerjakan dengan baik, apalagi tambah berikutnya dia juga raun, ya, melakukannya dengan riya. Sudah tata caranya tidak bagus, hatinya juga tidak bagus. Akhirnya apa? Luar dalam jelek. Akhirnya meskipun dia sholat tapi tidak ada nilainya. Tidak ada nilai, hati-hati. Jadi monggo jaga sholat. Jemaah rahmatullah,
terkait dengan sholat ini, ketika orang tidak sholat apakah kafir? Khilaf para ulama, ada beberapa pendapat. Satu, ada yang mengatakan kafir meskipun satu sholat. Misalkan orang tidak sholat satu saja maka langsung kafir itu. Langsung kafir. Dua, ada yang mengatakan juga dia kafir kalau meninggalkan semuanya. Jadi kalau masih sholat, kemudian ya dia masih sholat Jumat, mungkin maghrib, isya ya sholat, duhur asar, prei, mungkin itu aja. Ini masih sholat karena tapi ya belum sempurna, itu nggak kafir katanya. Jadi kalau masih sholat meskipun tidak sempurna masih muslim. Itu pendapat kedua. Jadi dia dikatakan kafir kalau meninggalkan semuanya. Tapi kalau masih sholat meskipun bolong-bolong ya masih muslim. Ini pendapat kedua. Kemudian pendapat ketiga yang mengatakan dia kafir ketika mengkufuri syariat sholat. Jadi kalau misalkan dia tidak sholat, mungkin karena malas atau yang lainnya, dia dosa besar. Itu dosa sangat besar. Tapi tidak sampai apa? Kafir. Kan banyak buatan. Orang tidak sholat gara-gara apa? Malas. KTP-nya apa? Islam, tapi tidak sholat. Nah ini hukumnya apa? Hukumnya apa? Menurut pendapat sebagian ulama tidak kafir. Tapi dia melakukan dosa sangat besar. Dosa sangat besar. Ulama tersebut mengatakan dia kafir kalau mengkufuri syariatnya. Misalkan dia mengatakan sholat nggak wajib, lah ini baru kafir. Ini baru kafir. Tapi kalau hanya dia malas, maka sebagian ulama mengatakan tidak sampai kafir. Apa ada orang ngaku Islam tapi mengatakan Islam tidak wajib? Ada, Pak. Ada. Di antara ghulatus sufiyin, orang sufi yang ekstrim. Dia mengatakan loh, sholat itu kan kalau kayak kalian-kalian ini yang Islami baru taraf apa? Syariat. Kalau saya kan sudah apa? Hakikat. Apalagi sudah sampai apa? Ma'rifat. Ma'rifat itu sholat itu intinya eling. Kalau udah eling berarti apa? Tidak perlu sholat. Ada tidak ngomong begini? Ada, Pak. Ada yang seperti itu. Kan dia merasa diri sudah apa? Sudah hakikat, sudah apa? Ma'rifat. Alhamdulillah. Ini kafir, Pak. Hati-hati. Tidak ada satupun orang yang boleh keluar dari syariat Islam. Itu para ulama ketika menulis kitab-kitab tentang hukum murtad atau nawaqidul Islam, di antaranya mereka menyebutkan hal yang menyebabkan orang keluar dari Islam adalah ketika dia merasa bahwa boleh keluar dari syariat Islam. Man yasauhu kharij min syariah, keluar dari syariat. Ini kufur. Ini kufur. Jadi hati-hati dengan seperti ini. Jadi bedakan dua hal tadi. Orang yang tidak mengerjakan karena malas dan orang yang tidak mengerjakan karena mengkufuri apa? Syariat tersebut. Ini lebih parah. Ini lebih parah. Yang ini juga tidak khilaf. Yang ini sepakat ulama mengatakan apa? Kafir. Jadi barang siapa dia tidak melakukan sholat gara-gara apa? Dia meyakini tidak wajib sholat, sepakat ulama apa? Kafir itu. Enggak ada khilaf di situ. Yang khilaf yang tadi, dia tidak sholat karena apa? Males. Ini khilaf. Ada sebagian mengatakan yang tidak kafir. Tidakkah kafir, tapi dia melakukan dosa yang sangat besar. Dan hadis ini kalau dibahas panjang, ya, di antaranya hadis Rasulullah, al-farqu bainar rajuli wa bainal kufri wasyirki tarkus shalah. Yang membedakan seorang laki-laki atau seorang dari kekufuran kesyirikan adalah meninggalkan sholat. Hadis ini kalau difahami secara letterlek, ketika orang itu masih sholat muslim, tapi ketika orang tidak sholat maka dia terjerumus dalam kekafiran dan kesyirikan. Ya, ini makna dari hadis tersebut. Allahu a'lam. Yang jelas ini masalah khilaf. Baik. Kemudian yang ketiga wa itaiz zakah, menunaikan apa? Zakat. Menunaikan zakat. Ini juga masih banyak kaum muslimin tidak menunaikan zakat, Pak. Dan dikatakan oleh ulama yang dimaksud zakat di sini zakatul mal. Zakat apa? Zakat mal. Bukan sekedar zakat fitrah. Iya, zakat fitrah itu wajib. Tapi yang lebih wajib, yang menjadi rukun Islam kata ulama adalah zakat apa? Zakat mal. Karena itu zakat harta. Kalau zakat fitrah itu kan kaitannya dengan penyempurna ibadah puasa Ramadan. Dia ngikuti rangkaian puasa sebenarnya. Rangkaian dari puasa. Karena jadi ketika puasa ngomong kotor atau melakukan perbuatan dosa, dengan dia mengeluarkan zakat fitrah, semakin sempurna ibadah Ramadannya. Tapi kalau zakat mal memang asasnya itu zakat. Itu ibadah tersendiri.
ibadah tersendiri, dan itu yang sesuai dengan hadis Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman. Dia mengatakan bahwasanya, ya Mu'adz, innaka satati qauman min ahli kitab. Wahai Mu'adz, engkau akan mendatangi suatu kaum dari ahli kitab. Fataj'al, maka jadikan awala ma tatu ilaihi, yang pertama kali kau dakwakan kepada mereka, syahadati an la ilaha illallah. Fa in ta'ala dzalik, kalau mereka taat pada kamu, sudah syahadat, fa akhbirhum, kabar kepada mereka, anallahu farada alaihim, bahwa wajibkan atas mereka salat 5 waktu. Kemudian kalau mereka taat pada kalian, sudah syahadat, sudah salat, maka kabarkan kepada mereka, anallahu farada alaihim, Allah wajibkan atas mereka untuk mengeluarkan zakat. Tu'khadu min aghniyaihim wa turatun ila fuqaraihim. Diambil dari orang kaya mereka, dibagikan pada orang miskin mereka. Ini zakat mal atau zakat fitrah, Pak? Diambil dari orang kaya, diberikan pada orang miskin. Zakat apa? Zakat mal. Kalau zakat fitrah kan nggak seperti itu. Zakat fitrah itu untuk semuanya. Orang miskin pun tetap zakat fitrah selama dia punya makan pokok di hari raya. Jadi zakat fitrah tidak diwajibkan kaya, tidak ada nisabnya. Tapi kalau zakat mal, dia kaya, kaya. Artinya apa? Kalau kita pahami hadis Mu'adz tadi, yang menjadi rukun Islam zakat apa? Zakat mal. Itu monggo, jangan melalaikan zakat mal. Apa aja? Ada beberapa secara singkat. Pertama, nakdain, mata uang, emas, perak, rupiah, dolar atau yang lainnya yang punya tabungan melebihi nisab, maka keluarkan zakat. Berapa nisabnya? Khilaf para ulama. Kalau ikuti emas, tentu yang ikuti emas. Emas saat ini 1 gramnya berapa? Wah, banyak sekali. Naik terus berarti Bang. Ya, jadi kalau emas 20 dinar. 20 dinar itu 1 dinar itu 4,25 gram. Kalau 20 dinar berarti apa? 86 gram. 86 gram. Jadi kalau emasnya segitu, berarti sekitar berapa itu, Pak? Ya kalikan 2 aja misalkan 2 juta ya. Kali 160 juta. Tapi kalau ngikuti perak lebih sedikit, Pak. Lebih sedikit. Orang sekitar 6 juta, 8 juta udah kena apa? Zakat itu. Lah kalau jenengan pengen hati-hati, punya tabungan misalkan 10 juta, zakati, Pak. Zakati. Daripada jenengan kena hadis ini. Tidak mengeluarkan zakat. Hati-hati. Orang kalau pengen selamat, menunaikan betul rukun Islam, keluarkan zakat. Toh enggak seberapa. Toh tidak seberapa. 1. Yang kedua, urut adalah apa? Hasil bumi. Panen padi atau yang lainnya, kemudian apa? Dikeluarkan. Ini buahnya enggak mengeluarkan, Pak. Petani itu enggak tahu bahwasanya ketika panen harus apa? Mengeluarkan zakat. Padahal banyak orang panen lebih dari nisab. Nisabnya 5 wasak. 5 wasak sekitar 800 kilo. Kalau misalkan dia panen 20 kresek, jelas itu lebih dari 1 ton. 20 kresek ya, lebih dari 1 ton. Wajib dikeluarkan apa? Zakatnya. Banyak nggak tahu, banyak tidak tahu. Termasuk misalkan orang punya ternak. Kali ini mungkin jarang deh di Jawa karena sudah sedikit tempat menggembala. Ternak nggak susah dibahas panjang lebar. Yang banyak urutut tijarah. Barang apa? Dagangan. Orang punya barang dagangan apapun itu, ketika itu barang dagangan, maka kenapa? Zakat. Misalkan orang punya showroom mobil atau motor second, itu pasti dapat itu, Pak. Nisabnya itu wajib dizakati. Atau misalkan punya toko kelontong nilainya sampai nisab, keluarkan zakatnya. Atau mungkin punya toko baju atau yang lainnya, keluarkan zakatnya. Ini kalau tidak zakati tidak berkah. Sekaligus dia apa? Sekaligus dia nanti bercampur hartanya yang halal dengan yang haram. Wa ita'iz zakah wa hajjil bait, dan haji ke Baitullah. Jamaah rahmatullah, ini juga penting. Coba Pak, kalau saya tanya Pak nggih. Pun syahadat dereng Pak? Ini udah mulai ngantuk soalnya. Syahadat dereng? Ampun. Salat? Ampun. Puasa? Alhamdulillah. Zakat? Ampun. Haji? Ayo, haji sudah belum? Bayangkan Pak, ini penting sekali Pak. Loh kan saya kan nggak mampu. Jamaah rahmatullah. Asalnya syariat Islam itu pasti Allah beri kemampuan itu Pak. Tapi sebagian orang menyepelekan.
Sebagian menyepelekan, dia merasa nggak mampu, padahal mampu beli mobil. Mobilnya mungkin Pajero, mungkin mobilnya apa, bangun rumah, sudah bisa renovasi ini dan itu. Hati-hati Pak, hati-hati. Jangan sampai nanti hari kiamat kita termasuk orang yang ditolak alasannya. Oh saya nggak mampu, bohong. Kamu mampu tapi meremehkan rukun Islam. Kalau syariat yang lainnya monggo, itu sunnah Pak. Tapi kalau ini kan pokok Pak, ini dasar Islam. Jangan sampai kita mati kecuali apa? Menunaikan apa? Rukun Islam Pak. Kecuali kita sudah berusaha semaksimal mungkin tidak mampu, sudah nabung, berusaha maksimal untuk apa? Daftar haji, ternyata apa? Ya gali lubang tutup lubang Pak. Untuk makan aja mungkin kurang Pak. Atau mungkin sudah berusaha daftar antrinya 40 tahun misalkan. Ya sudah, benar-benar tidak mampu. Tapi kalau kita udah pasrah, tidak mau mencoba, malah beli mobil, beli ini, beli itu, bangun renovasi ini dan itu, kalah gengsi dengan ininya, hati-hati. Takutnya tidak diterima nanti Pak, alasannya di akhirat. Berusaha. Kalau syariat yang lainnya, monggo. Mungkin Allah akan kemudian ya gampang menghisapnya. Tapi ini rukun Islam Pak, hati-hati. Tidak mungkin Allah menyebutkan ini rukun Islam, Rasulullah menyampaikan ini rukun Islam, kecuali itu pasti dimintai pertanggungjawaban. Kalau kita meremehkan ini, hati-hati. Meremehkan ini, hati-hati. Maksudnya apa? Zaman Rasulullah tidak ada kata terlambat. Pun apapun profesi jenengan, bagaimanapun kekuatan finansial jenengan, nyoba Pak. Nyoba, nabung Pak. Maksudnya nabungnya bismillah, nabung cuma 2.000 rupiah, 10.000, 100.000. Kapan sampainya? Yang penting nabung Pak. Sehingga nanti ketika di akhirat ditanya, "Wahai fulan, kenapa lu gak datang haji?" "Ya Allah, saya sudah berusaha. Ini tabunganku. Setiap bulan cuma bisa 100.000, dipecah. Kemudian dapatnya cuma berapa? 3 juta. Ya sudah. Yang penting tabungannya itu ada. Menjadi bukti kita nanti di akhirat, saksi kita udah nabung Pak." Ini saya sampai semangat ini karena ini serius Pak. Intinya apa? Berusaha Pak. Jangan sampai nggak berusaha. Nabung, meskipun mungkin berapapun isinya, berapapun isinya tadi. Yang penting berusaha. Ini penting Pak. Jadi monggo jangan meremehkan. Jangan kemudian kita udah pasrah tadi. Wah saya nggak mampu. Hati-hati. Takutnya nanti di akhirat tidak diterima alasannya. Tapi kalau kita udah berusaha semaksimal mungkin, meskipun tadi Pak jenengan nabung terserah berapa. Mungkin nabungnya cuma di omplong atau apa, monggo. Yang penting itu ada di saksi. Kalau ditulis Pak di situ Pak. Ditulis ingin besar tabungan haji Pak. Sehingga niat insun berangkat apa? Haji. Meskipun mampunya cuma 50.000 per bulan tidak apa-apa. Ditulis besar. Sehingga nanti ketika mati, ya Allah ini sudah saya sekian tahun apa? Nabung. Hasilnya cuma sekian. Tapi kan ada usaha. Leres sebatan. Lah ini penting Pak. Jangan sampai nanti kita dengarkan hadis ini, kemudian pulang ke rumah, enggak apa-apa saya nggak mampu. Kan yang mampu, saya kan nggak mampu. Dan siapa yang mengatakan kita nggak mampu? Bisa jadi kita termasuk orang yang mampu, tapi kita menyepelekan. Hati-hati. Wasumi Ramadan dan puasa di bulan Ramadan. Oke, jam berapa ini udah jam berapa ini? Dan 20. Biasanya jam berapa Pak? Cuma ini. Jam 1/4. Alhamdulillah. Baca sedikitnya. Kita udah sampai udah bisa 1/4 lagi guys. Jadi 10 menit lagi. Silakan baca. Al-hadits al-rabi' an Abi Abdurrahman bin Abdullah an Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر ب4 كلمات بكسب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار
النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. Ya, baik. Jazakumullah. Hadis ini cukup panjang. Baik, hadis yang keempat cukup panjang dan berisi banyak sekali faedah. Tapi mungkin kita akan jelaskan secara singkat beberapa faedah utamanya. Beberapa faedah utamanya. Hadis ini luar biasa, Pak. Jadi semua hadis Arba'in Nawawi itu sebenarnya kalau kita perhatikan ya, hadis itu enggak panjang sekali, tapi kandungannya itu dalam. Menteri Nawawi ketika menulis kitab ini di mukaddimah mengatakan min mabadi'il Islam wa qawaidil ahkam. Jadi beliau itu yang dimasukkan dalam kitab ini cuma hadis-hadis yang pokok-pokok, yang penting-penting dari dasar-dasar agama maupun dari apa? Qawaid-qawaid ahkam. Hukum-hukum fikih yang mendasar, mendasar. Sehingga kalau kita memahami ini banyak hal akan dengan mudah kita pahami dengan baik dalam masalah agama. Di antara hadis keempat ini. Hadis keempat ini terkait dengan masalah iman. Masalah iman, terutama iman pada takdir. Iman pada takdir. Dan juga terkait dengan pentingnya istiqomah sampai akhir hayat. Jangan sampai kemudian sok sudah beriman, sok sudah merasa amalnya banyak, belum tentu. Tentu nanti sebentar dalam akhir hadis ada orang yang amalnya itu seolah-olah hari surga, amal solehnya luar biasa, mungkin dia ngaji, mungkin dia ini dan itu, ternyata naudzubillah di akhir hidupnya apa? Bermaksiat, akhirnya masuk neraka. Naudzubillah, hati-hati. Baik, kita baca secara singkat dan langsung jelaskan maknanya. Al hadis rabi' hadis keempat, an Abi Abdurrahman, an Abi Abdillah, an Abi Abdurrahman, sama gelarnya, punyanya sama dengan Ibnu Umar. Abi Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat senior dan sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Radhiyallahu anhu, semoga meridhoinya. Qala, dia mengatakan, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah mengabarkan kepadaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa shadiqul masduq, dan beliau Rasulullah orang yang shadiq. Apa artinya shadiq? Jujur. Al-masduq yang dipercaya, yang diakui kejujurannya. Kadang orang jujur, ada orang jujur tapi apa? Tidak dipercaya, lalu sebetulnya dianggap bohong atau yang lainnya. Atau sebaliknya, orang dianggap jujur padahal apa? Pembohong. Banyak enggak? Banyak. Oh, banyak sekali itu. Karena pintar ngomong dan itu. Para Rasul enggak. Benar-benar orang jujur dan diakui betul kejujurannya, lawan maupun kawan. Kenapa perawi hadis ini Abdullah bin Mas'ud mengatakan ini? Karena yang beliau sampaikan ini masalah gaib. Dan masalah yang sangat penting, sehingga beliau menekankan dengan perkataan ini. Apa yang disampaikan Rasul pasti benar. Tidak mungkin salah. Apa isi hadisnya? In ahadakum, sungguhnya salah satu dari kalian, yujma'u khalqu fi batni ummihi, dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya. Ini adalah peristiwa apa? Tumbuhnya janin di dalam perut ibu. Berarti ibu ini masalah gaib. Dan nanti di sini ada banyak faedah fikih. Sumai yakunu alaqatan misal dzalik. Min bat ummi arba'ina yauman. Ini mic-nya udah mati, Pak. Minta selesai nih. Nah, selesai nih. Alhamdulillah. Sampai mic-nya 2 udah loh, Pak. Ini mic-nya capek ini, apalagi jenengan, Pak. Kalau saya masih belum capek ya. Waduh, repot nih. Baik. Selesaikan sekalian. Sungguhnya salah satu dari kalian atau kalian secara umum dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya. Arba'ina yauman nutfatan, 40 hari dalam wujud nutfah. Nutfah itu adalah apa? Ya cairan. Sel sperma bertemu sel telur. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian berproses 40 hari menjadi alaqah, gumpalan darah. Sebagian dalam ayat apa? Surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq.
Alak juga bisa dimaknanya artinya adalah lintah. Ngertos lintah nggih? Apa namanya itu? Yang nyedot geteh ini loh napa? Lintah darat ya jenengan. Lintah itu dia menggantung, alak itu artinya menggantung. Jadi dia gigit kemudian menggantung di situ. Itu lintah namanya. Lah, ini istilahnya itu akurat sekali, Pak. Ketika janin itu terbentuk, awalnya nutfah. 40 hari kemudian menjadi gumpalan darah. Dan gumpalan darah ini bukan melayang-layang. Dia bawa nempel itu di dinding ya kayak gitu, nyokot itu. Kayak lintah, dia nyedot dia apa? Darah dan saripati makanan dari mana? Janin tadi. Janin dari mana? Rahim ibunya. Ya mirip dengan apa? Lintah itu, mirip persis. Jadi disebut alaqah itu memang seperti itu bentuknya. Jadi 40 hari bentuknya alaqah. Ya, segumpal darah atau tadi kayak hewan lintah tadi yang menempel di dinding menyedot darah. Darah. Misal dalik serupa itu, maksudnya 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dalik. Kemudian setelah itu apa? Menjadi segumpal daging. Daging yang kemudian di situ ada tulangnya dibungkus daging gitu ya. Jadi 40 hari. Jadi totalnya berapa? 120 hari. Lah ini titiknya. Sebelum itu belum ditiup roh. Ya. Kemudian setelah itu summa yursalu ilahil malak. Kemudian diutus padanya malak. Malak itu apa? Malaikat. Malaikat. Malik raja. Malik penguasa. Jadi jangan sampai nanti salah nggih. Malak Salman salah itu. Malikul Salman. Malik itu raja. Malik yang merajai, yang menguasai. Malak malaikat. Ini kata-katanya sama itu Pak tulisannya. Bedanya cuma harokatnya aja. Kalau dalam kitab gundul nggak ada harokatnya. Jadi salah baca sering kali itu. Tsumma yursalu ilaihil malak. Diutus padanya malaikat. Fa yanfuhu fihi ruh. Yang malaikat ini kemudian meniupkan padanya roh. Sebelumnya tidak punya roh. Ditiup saat itu usia 120 hari, maka kemudian dia memiliki roh. Untuk itu hukumnya berbeda, Pak. Sehingga sebagian ulama mengatakan kalau dia meninggal sebelum usia itu, maka tidak perlu disolati karena tidak ada apa? Roh. Tidak ada roh dan yang lainnya. Tapi kalau meninggal setelah itu, guguran misalnya usianya sudah 120 hari, maka disolati dan seterusnya sebagaimana seorang muslim biasa. Fayu'maru bi arba'i kalimat, kemudian diperintahkan dengan 4 kalimat. Jadi malaikat tadi diperintahkan untuk menetapkan 4 hal. Bikat bi rizkihi, ditulis rizkinya. Jadi rizki kita itu apa? Sudah ditulis ketika apa? Kita di dalam janin. Jadi jenengan misalkan hari ini pengajian malam Jumat, bismillah. Ini masih ada yang belum diminum, Pak. Mau diminum dulu, Pak. Kita malam ini dapat rezeki teh. Sudah ditulis apa? Ketika kita apa? Dalam rahim. Mirip misalkan jangan minum bismillah. Kok pahit nggak? Apa panitannya lupa apa? Diberi apa? Gula. Pun itu rezeki jenengan. Sudah ditulis sebelumnya. Jangan pengajian untuk tehnya apa? Tidak dapat gula. Pun menunjukkan apa? Itu takdir bagus. Jangan banyak-banyak gula, Pak. Jadi itu rezeki namanya. Nah ini sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi nggak ada yang kebetulan, Pak. Sudah ditulis sebelumnya. Sampai mana tadi? Bikat birizkihi wa ajalihi, dan juga ajalnya. Ajalnya kapan dia mati? Wa amalihi, dan juga amalnya. Wa saqin au sa'idun. Dia bahagia, dia sengsara maupun bahagia. Dia bahagia maupun sengsara sudah ditulis oleh Allah, ditetapkan di rahimnya. Menunjukkan semua sudah ditulis oleh Allah. Hidup ini tinggal menjalani. Fa wallahilladzi la ilaha ghairuh. Demi Allah yang mana tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berada semua kecuali hanya Dia. Ya ini isinya. Di antara harus kita imani dengan baik. In ahadakum, sungguhnya salah seorang dari kalian, la ya'malu bi amali ahlil jannah, dia beramal dengan amalan ahli surga. Rajin sholat, rajin
puasa, rajin zakat, rajin ngaji dan yang lain. Pokoknya semua amal kebaikan dia lakukan. Amal kebaikan dia lakukan. Dan bahkan orang kemudian mengatakan bahwa bapak itu luar biasa, Pak. Bapak itu luar biasa atau ibu itu luar biasa. Amalnya luar biasa. La ya'malu bi amali ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina illa dira'. Kemudian tidaklah tersisa antara dia dengan surga illa dira', kecuali satu apa? Satu dira'. Satu dira' itu gini, Pak. Satu apa? Satu depas, satu hasta. Satu hasta. Menunjukkan satu hasta itu jauh atau dekat, Pak? Dekat. Kalau orang Jawa bilang kali saknil, Pak. Karena apa? Saknil. Gini aja bisa sampai itu. Berarti kan dekat sekali itu, Pak. Bukan 1 kilo, 1 dira' dalam jangkauan tangan itu, Pak. 1 dira' itu artinya dalam jangkauan tangan. Jadi dikit sekali dia sudah akan masuk surga. Hatta bainahu wa baina illa dira'. Antara dia dengan surga tinggal 1 dira'. 1 lengan. 1 lengan. Fa yasbiqu alal kitab, tapi dia telah didahului oleh kitab, oleh ketetapan. Fa ya'malu bi amali ahli nar. Kemudian dia melakukan amalan ahli neraka di akhir hayatnya. Di akhir hayatnya melakukan kemaksiatan, amalan-amalan ahli neraka. Fa yadkhuluha, maka dia pun masuk neraka. Naudzubillah. Udah hidupnya di atas ketaatan, di atas kebaikan. Kemudian ketika dia mendekati kematian, kemudian dia melakukan kemaksiatan, amalan neraka, kemudian masuk neraka. Naudzubillah. Kemudian sebaliknya, wa in ahadakum, dan juga salah seorang dari kalian la ya'malu bi amalin ahli nar. Dia beramal dengan amalannya ahli neraka. Dengan amalan-amalan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira'. Kemudian tidak tersisa antara dia dengan neraka kecuali 1 dhira'. Sudah hampir masuk neraka, Pak. Kenapa hampir masuk neraka? Semua kemaksiatan sudah dilakukan, Pak. Pun kebejatan apapun dilakukan itu, Pak. Sudah maling. Apa maling, Pak? Limo itu apa itu, Pak? Mau limo apa? Maling, medok, jenengan ke apa lah, Pak? Ini Jawa ya. Maling, medok, mendem, mati. Pokoknya itu, Pak. Mau limo itu. Pokoknya semua kemaksiatan dilakukan. Wis, orang lihat orang ini pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Kan udah nggak ada harapan. Semua kemaksiatan ini sudah dia pro. Kenapa? Pro itu benar-benar apa menjalannya dengan profesional itu, Pak. Istiqomah dia. Istiqomah di atas apa? Kemaksiatan tadi. Sampai hampir dia masuk neraka. Fa yasbiqu alal kitab. Tetapi dia telah didahului oleh kitab, oleh takdirnya Allah. Fa ya'malu bi amalin ahlil jannah. Kemudian dia melakukan amalan ahli surga. Tobat ternyata di akhir hidupnya. Ketika sudah hampir meninggal, fa yadkhuluha, maka dia pun masuk apa? Surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sini terakhir catatannya cuma 2 hal penting. Hidup ini perlu istiqomah. Dan hati-hati 2 hal. 1, al-amnu min makrillah. Ini masalah akidah. Untuk itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab menyebutkan bab ini dalam kitab Tauhid, bab 30-an sekian. 2 hal yang menyelisih akidah. 1, orang yang merasa aman dari makar Allah. Dia udah merasa beramal soleh, udah merasa banyak amal. Kayaknya saya itu kalau mati sekarang siap. Kan udah banyak amal itu, Pak. Dari merasa apa? Sudah pantas masuk surga. Hati-hati, Pak. Hati-hati, enggak ada yang bisa jamin masuk surga, Pak. Selama kaki kita itu belum masuk surga, masih dalam kondisi bahaya. Jangan sampai besar kepala, sombong, merasa kemudian aman pasti masuk surga. Hati-hati. Ini ancaman. Ini ancaman. Jangan sampai merasa aman dari makar Allah. Selama kita belum masuk surga, masih dalam kondisi bahaya. Untuk itu istiqomah sampai akhir hayat kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Tuhanmu sampai datangnya apa? Ajal. Jangan sampai kita malas ibadah. Jangan sampai kita sekali-kali pengen menjadi apa? Mantan apa? Ya mantan orang sholat, mantan orang ngaji, mantan orang sedekah. Jangan sampai, enggak ada kata-kata itu. Sampai mati kita sholat, sampai mati kita ngaji, sampai mati kita sedekah, sampai mati kita kemudian beribadah pada
Allah. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Yang kedua, juga jangan sampai berputus asa dari rahmat Allah, Pak. Jangan sampai putus asa. Dan kita juga melihat masyarakat, meskipun mungkin dia nggak sholat, mungkin ada tukang becak nggak sholat, terus pasti wirang mungkin surga. Jangan sampai, Pak. Dia lebih baik dari kita. Mungkin dia awalnya nggak sholat, jadi di akhir hayatnya apa? Sholat. Untuk itu, ini nasihat penting, jangan sampai kemudian meremehkan orang lain. Kalau bisa ajak, Pak. Mungkin dia tidak langsung sholat. Misalkan jenengan naik becak atau apa, dia nggak sholat Pak, monggo. Jawabannya pripun? Nggih. Ning mboten apa? Nah itu. Nah orang Jawa kan gitu. Nggih ning mboten apa? Kepanggih. Tapi minimal Pak, jenengan sudah melaksanakan tugas. Yang kedua, insya Allah membekas Pak. Orang itu kadang-kala mungkin nggak akan langsung mengamalkan Pak. Tapi jadi ketika kemudian dia dalam kondisi sakit parah atau kondisi sulit, kemudian ingat, dulu saya pernah diajak Pak ini untuk sholat. Kayaknya nggak ada salahnya saya sholat. Akhirnya ketika dia kondisinya udah mungkin seperti itu, kemudian sholat di akhir hayatnya, kemudian dia masuk surga, dan jenengan dapat pahala. Mungkin jenengan merasa dia nggak sholat, mungkin jenengan merasa gagal dakwah, mungkin Pak. Tapi jadi ketika dalam kondisi seperti itu kemudian dia tobat, kemudian dia masuk surga, jenengan dapat pahala. Jadi jangan sekali-kali meremehkan dakwah. Meskipun pada orang yang seolah-olah itu tidak mungkin masuk surga, seolah-olah menolak hidayah, jangan. Tugas kita hanya mengajak, tugas kita hanya menyampaikan. Hidayah di tangan Allah. Allah yang takdirkan segalanya. Baik, demikian yang bisa kita bahas. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.